Nah, ini kita lihat. Yang ingin saya sampaikan di sini nih begini. Pada usia 0 sampai 6 bulan, pada saat anak makan makanan cair, gitu ya, maka anak akan belajar mengisap. Gitu ya. Jadi ada stimulus cair dulu. Kemudian ini kan refleks ya, akhirnya ngisap. Pada saat mulai diperkenankan makanan halus dengan sendok, maka pada saat yang sama anak akan belajar menggerakkan bibir atasnya untuk menyapu sendok. Pada saat itu bicaranya yang berkembang apa tuh? Mama. Jadi gerakan mengambil makanan dari sendok, kita juga menanamkan pola gerak untuk mulai mengucapkan babbling, ya kan? Mama, gitu ya. Nah, pada saat ini mulai muncul refleks mengunyah. Nanti kita coba. Ini makanannya banyak loh Bapak Ibu, nanti kita coba semua. Ya. Nah, pada saat 8-12 bulan, mulai lidah tadi dorong ke depan, ke kanan, ke kiri, gitu ya. Dan seterusnya mateng sampai 12 sampai 18 bulan. Nah, pada saat makan makanan cair ini, lidah itu hanya mampu bergerak ke depan dan ke belakang. Coba tadi saking pet. Lidah kita hanya mampu depan belakang. Jadi di bawah usia 4-5 bulan, lidah itu hanya demikian. Kalau kemudian kita perkenalkan dengan sendok, mulai makan bubur susu misalnya, maka lidah itu akan belajar bergerak ke atas ke bawah. Gitu. Ya. Setelah kemudian lebih padat lagi, lidah itu belajar bergerak dari tengah ke kanan, dari tengah ke kiri. Kira-kira kemudian 12 bulan mulai nyebrang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya. Setelah itu baru bisa berputar. Nah, itu semua tentu saja kalau saat bisa naik ke atas ke bawah, jadi hubungannya dengan mengucapkan tadi bisa apa tuh? Itu sejalan dengan perkembangan lidah naik turun. Jadi itu proses makan itu nanti akan mendasari proses bicara, gitu ya. Nah, ini sekarang kita yang pertama, mengisap dan menelan. Yuk. Yang pertama, apalagi tadi? Yang pertama adalah munculkan dulu refleks, ya. Nah, sekarang semua mencoba refleksnya. Sentuh di sini ya, ujung sini, kemudian noleh. Ya, biasanya setelah disentuh, bayi kita akan menoleh. Setelah menoleh apa yang dilakukan? Membuka mulut. Gitu ya. Jadi pada proses awal nggak bisa tuh ojok-ojok, puting susu, oglok, atau kan sering begitu. Jadi dipaksa-paksa masuk enggak? Munculkan dulu refleks. Karena refleks itu penting, ya. Refleks disentuhkan maka akan menoleh dan membuka. Artinya pada saat menoleh, membuka, pada saat itulah struktur di dalam mulut siap untuk menerima puting susu. Gitu. Ya. Nah, terus setelah masuk apa yang terjadi? Setelah masuk maka akan terjadi proses disebut kompresi. Kompresi itu rahang gini bergeraknya. Naik, turun. Nah, bagaimana bisa naik turun secara stabil? Agar stabil naik turunnya. Harus masuk ke dalam mulut. Harus penuh ada di dalam rongga mulut. Ya, jadi penuh. Setelah itu gimana biar nggak pernah sering ada bayi kita yang mengisapnya gini. Pernah? Jadi rahang itu tidak stabil. Sebaiknya rahang itu gitu, tek, 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 dan itu yang membantu adalah cabinya.
Jadi yang mati apa namanya? Gembulnya, saking petnya. Itu yang kemudian seringkali terjadi pada bayi-bayi prematur, saking petnya belum berkembang secara maksimal, tidak stabil. Sehingga pada saat mengisap, sulit buat anak kita, jadi hanya bergerak demikian. Rahangnya hanya naik turun saja, tidak mengunci. Ya, untuk bisa mengunci itu perlu saking pet tadi, perlu gembul dulu di sini. Jadi kalau Arpina punya bayi gembul, kita harus senang. Karena gembul itu artinya stabil. Ya, baik. Gimana prosesnya? Setelah masuk, maka coba pelan-pelan kita lihat ya. Ini apa nih Ibu-ibu? Lidah. Ini rahang. Jadi ini harus nempel. Nempel. Ini di sini, ini juga nempel di lidah. Setelah nempel, baru mulai terjadi proses memeras. Ditekan gitu. Ya. Setelah diperas, kita lihat di sini gerakannya perlahan-lahan, ini lidah naik, kemudian membentuk gelombang. Demikian, ini menekan ke atas, ini ke bawah, sehingga cairan akan diperas sedemikian rupa. Setelah diperas dan cairannya masuk, maka lidah ini akan bergerak turun. Ya kan? Kan nggak mungkin lidah kita ke kanan, rahang kita ke kiri, bisa nggak coba? Lidah ke kanan tapi rahang kita kiri. Nggak bisa, karena lidah kita berdiamnya di rahang. Ya, jadi ngikut gitu. Nah, setelah itu barulah terjadi proses menelan. Jadi diawali apa tadi? Refleks dulu sehingga siap. Setelah refleks, kompresi, sudah siap, baru mengisap, baru kemudian ditelan. Ya, yuk coba. Nah, inilah proses menelan. Yuk kita lihat baik-baik. Ya, jadi persyaratan pertama untuk bisa menelan adalah bibir halus. Kalau mau nelan bibir harus nutup. Ya, kita tadi udah nyoba. Kalau mulut kita terbuka, coba sekali lagi. Gitu ya. Kita tidak bisa menelan. Karena lidah kita tidak bisa melakukan gerakan ke atas. Nih, coba lihat ya. Bibir nutup, kemudian ini tuh ke atas. Kemudian ini menutup. Ini ada Tuhan Maha Besar, ada yang disebut dengan merefleks menelan adalah gerakan simultan, 6 gerakan terjadi pada 1 detik pada saat yang sama. Itu dia. Ya, itu disebut refleks menelan. Tuhan Maha Besar. Pertama, begitu makanan ini menyentuh ini, apa tadi? Nula, maka akan muncul refleks menelan. Yang dimaksud dengan refleks menelan adalah serangkaian gerakan yang terjadi simultan 1 detik. Yang pertama, ini nula akan bergerak ke belakang. Lihat ya, mencegah agar makanan tidak keluar ke hidung. Maka pada pasien-pasien yang cleft palate, yang sumbing langitan, seringkali diberi makanan, makanannya keluar melalui hidung, gitu ya. Terus apa yang suka bersin atau apa? Kita bersin, keluar lewat hidung, atau muntah keluar lewat hidung, itu jalannya adalah di sini nih, sana, ya. Itu pertama gerakannya. Kedua, ini laring, ini namanya laring. Laring apa ya bahasa ini, Dewi? Bahasa Indonesia kita apa? Tenggorokan ya, ya. Kerongkongan, ini kerongkongan, maaf, ini kerongkongan. Ini ke saluran pencernaan. Oh iya, saya jelasin dulu. Ini saluran pencernaan kita ada di belakang. Yang di depan ini adalah saluran pernafasan, ya. Pada saat bernafas, ini ketutup. Di sini tutup, ya. Pada saat menelan, pintu ini nutup, tuh, ya.
Nah, untuk bisa nutup, ini kan kalau pintu tutup kan pintunya mesti didorong dulu dong. Baru kita gini kan? Sama. Ini harus laring ini bergerak ke depan. Nah, sekarang semua memegang ini, megangnya begini. Rasakan kemana sih gerakannya dia? Kemana? Ke depan, atas, dan ke belakang. Ya, jadi artinya kalau tidak ada gerakan ke atas, ke depan, dan ke belakang, berarti pintu ini tidak nutup. Kalau pintu ini tidak nutup, artinya makanannya masuk paru-paru. Ya, pada kasus apa? Misalnya pada laringomalacia. Pernah dengar laringomalacia? Ya, di mana ada masalah pada integrasi penutupan pintu ini. Harusnya saat bernafas terbuka, dia tertutup. Sehingga terjadi turbulensi di situ. Jadi grok 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 grok, suaranya grok 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 terus gitu. Ya, itu yang disebut dengan laringomalacia. Ya. Nah, kemudian di sini nih ada pita suara. Jadi yang pertama gerakannya apa tadi? Ini nutup ya. Yang pintu ke atas nutup, yang ini ke depan, yang kedua, ini yang ketiga nutup. Nah, di sini juga ada pita suara. Pita suaranya nutup. Pita suara itu akan terbuka kalau kita bicara. Coba. Itu pita suara kita terbuka. Jadi, kita tidak boleh memberikan makan saat anak kita sebelum nangis, betul. Gak boleh, karena orang ini nangis langsung plok susu. Nangis, pokoknya nangis langsung aja. Padahal sebetulnya pada saat menangis pita suara terbuka. Artinya kalau pita suara terbuka, refleksnya tidak muncul, berarti makanannya akan masuk ke paru-paru. Ya, jadi nggak boleh anak nangis malah disodok, langsung sodok-sodok susu gitu ya. Oke, nah berikutnya apa lagi? Coba teman, belum. Ini kita lihat, di sini ada gelombang nih, tuh bergelombang. Ini kerongkongan kita bergelombang, mendorong ke bawah, dan di sini terbuka sehingga makanan masuk ke saluran pencernaan. Ya, jadi kalau saya tanya, saluran pencernaan kita kalau kita berdiri seperti ini, ada di depan apa di belakang? Ada di belakang. Saluran pernafasan ada di depan. Berarti agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, maka pintu yang ke arah pernafasan harus ketutup kan? Ya, gimana caranya nutup? Laring ini harus bergerak. Kedua, pita suara harus nutup. Gitu ininya ya, ini yang penting sekali. Nah yang berikutnya, makanya pada saat proses menelan, pada saat makanan ini masuk, pernafasan akan berhenti selama 1 detik. Ya, pada saat kita nelen, nafas kita berhenti, tek. Karena kalau pada saat nelen kita nangis, kita teriak, maka pintunya terbuka sehingga terjadi aspirasi. Oke, jelas ya. Nah, terus berikutnya, kalau pada anak ada infeksi saluran pernafasan, lagi flu, biasanya ngisepnya gimana? Anak-anak, jadi sulit kan? Udah susah nih dok nih, mau ngisep menghindar nggak mau gitu, bisa dipahami karena si anak tidak mampu melakukan menutup jalan nafas sesaat itu, jadi gelagapan. Nah ini yang terjadi juga pada anak-anak dengan problem jantung, problem ada masalah di paru-parunya. Nah itu yang membuat sering fungsi mengisapnya menjadi terganggu. Itu ya. Nah bagaimana dengan postur? Nanti kita coba ya. Sekarang coba kita lihat
filmnya. Saya ingin komentar, ada yang salah nggak dengan ini? Ya, yuk. Ada yang salah? Sudah tepatkah itu? Halo. Yang harus diperhatikan adalah posturnya. Ya, nanti kita akan mencoba bersama kalau posturnya macam-macam kira-kira nelennya gimana gitu ya. Yang kedua, gambarin lagi Mbak. Yang diperhatikan adalah bagaimana bibir ini menutup. Ini kira-kira stabil nggak nutupnya? Cukup stabil? Cukup stabil? Lumayan. Tapi mencengkramnya belum terlalu kuat karena masih lari-lari dotnya. Ya. Kalau stabil, dot itu akan akan berlangsung di situ, ya. Kedua, yang diperhatikan terus Mbak, yang diperhatikan adalah gerakan dari pipi. Gitu ya, nanti perhatikan kalau di rumah nanti ya. Terus ketiga apa? Yang ketiga, rahang. Kita lihat rahangnya. Rahang, ulang deh, rahang, tuh naik turun. Bagaimana dengan laring? Lihat ya, gerakan ke atas, ke belakang, ke bawah. Setelah beberapa kali diisap, airnya ditelan. Ya, nah proses menghisap ini untuk bayi sama dengan mengeluarkan tenaganya sama dengan lari sprint 100 meter untuk orang dewasa. Ya, mohon dicatat. Menghisap, mulai dari memunculkan refleks, menghisap, menelan, itu bayangkan tuh koordinasi gerakannya. Ribet. Itu sama dengan lari sprint 100 meter. Sampai keringetan. Karena itulah pada bayi yang ada masalah dengan jantung, cepat, walaupun polanya bagus, dia akan cepat lelah. Cepat lelah, gitu ya. Jadi karena bayangkan mulai mengkoordinasikan bagaimana bibir bergerak, rahang, lidah, ke belakang, ke atas, ngatur dengan pernafasan, sangat rumit. Menghisap itu adalah pekerjaan pertama yang sangat rumit yang harus dilakukan oleh bayi kita. Ya, dan itu tenaga yang dikeluarkan sangat besar. Ya, kemudian saya minta Bapak Ibu sekalian mencoba untuk melakukan proses menelan. Pertama duduk yang enak dulu, ayo. Duduk yang enak. Oke, coba tolong leher di belakang demikian, tengadah. Semua harus nyoba ya. Tengadah, ya. Kemana gerakan kita rasanya lehernya? Lidahnya jatuh ke belakang, ya. Terus coba menelan. Bisa menelan? Tidak. Ya. Yang sering dilakukan oleh Mbak Lis, ini Mbak Lis. Nyelonjor. Aha. Gini. Ini. Terus nelan. Ya. Coba begini. Ke belakang, terus nafas. Bahunya tarik ke belakang. Nafas. Oksigennya sampai mana? Mengembang nggak paru-parunya? Enggak. Kalau posturnya begini, ke belakang. Ya, coba ibu-ibu bahu satu ke belakang gini. Ya, gini. Noleh ke situ. Terus nelan. Ya, jadi kita menyusui, tidak boleh demikian. Jadi yang satu tangannya kiwir-kiwir kemana, terus ininya demikian, ini badannya begini. Karena struktur di sini akan melintir. Yang benar adalah gerakan penuh. Demikian. Jadi akan sejajar. Oke, simple, tapi itu bikin anak merasa
Merasa tidak nyaman, ya, kalau kita hubungkan dengan hal yang tadi. Nah, terus yang satu lagi, coba duduk membungkuk. Coba membungkuk seperti tidak ada tenaga. Kemudian leher sorongkan ke depan. Nelen. Bukan nggak enak, tidak bisa. Ya, jadi kita memberikan makan nanti juga begitu. Nomor 1, postur itu penting sekali. Ya, posisikan yang enak ya. Nah, berikutnya kalau tadi gimana, saya ulang lagi untuk mengisap apa yang diperlukan pertama? Refleks dulu, setelah refleks kompresi, ditarik, suction, terus nelen. Di aspek itu dipengaruhi oleh posisi, oleh postur, oleh fungsi pernafasan. Jelas ya? Nah, itu jadi satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Mikirkan ini saja terus nggak bisa. Itu satu sistem, ya. Terus, nah sekarang kita dengan sendok. Pada saat makan dengan sendok itu ada juga proses belajarnya. Proses belajarnya adalah secara aktif menggerakkan bibir atas. Ini sejalan dengan tadi saya sebutkan, apa tuh? Ya. Nah, yang Balis mana Balis? Yang sering salah dilakukan adalah, udah ketawa-ketawa nih, udah tahu salahnya. Pada saat dengan sendok itu belajar menggerakkan bibir atas, ya. Nanti ya dituang demikian, jadi tidak belajar menggerakkan bibir di samping karena posisi. Jadi yang benar adalah nanti kita akan coba masuk dulu, tekan sedikit ke bawah, kemudian tunggu sampai bibir itu secara aktif ngambil. Ya, mingkem berarti bersyukur anak kita cerdas karena sudah tahu mendiskriminate bahwa ini nggak enak. Ya patut disyukuri dong. Kalau diam aja gini coba, malah nggak ini kan, ya. Oke. Jadi pada saat pakai sendok ini, maka anak akan belajar mengatupkan bibir. Ya, belajar oh saya lupa tadi menjelaskan. Manusia normal 1 menit itu menelan air liur 2 kali per menit. Ya. Kalau seandainya kemudian anak tidak pernah diberi kesempatan mengatupkan bibir, maka mulutnya jadi gimana? Delohom. Nah, terus gimana? Ngalir, itu kerannya bocor terus gitu ya. Ya, keran bocor sehingga karena bibir tidak aktif untuk mingkem. Gitu ya. Nah, jadi pada saat kita memberi makan lewat dengan sendok, maka yang pertama belajar mengatupkan bibir. Kedua, tadi gerakan lidahnya gimana? Karena masih pada 4 bulan pertama gimana? Tadi antara lidah dan langit-langit tidak ada jarak. Begitu 4 bulan mulai tegak, ada jarak. Pada saat ada jarak itulah mulai bisa masuk sendok. Kita tekan sedikit rahangnya ke bawah, maka refleks bibir akan mengambil makanan itu. Itu ya. Pada saat itu lidah mulai bergelombang, bergerak, tidak begini. Itu yang saya belum ketemu bahasa Indonesia. Gerakan awal itu disebut suckling, pakai L. Tadi kan sucking, ini suckling. Suckling itu gini. Depan, belakang saja. Oleh karena itulah, pada awal kita memperkenalkan makanan yang bubur susu atau makanan sedikit padat, seperti dilepeh. Tapi itu bukan dilepeh. Itu adalah perubahan awal dari gerakan lidah yang lewat ke depan menjadi lebih stabil karena sudah mulai ada gerakan ke atas ya kan. Kalau tadi kan dol aja nih, sekarang udah ada gerakan ke atas, maka lidah mulai
naik, tapi masih ada sisa sedikit. Jangan khawatir, teruskan proses pembelajaran itu. Nah, orang tua sering nggak sabar, dilepas sih dok, ya udah dah, nggak diberi, karena tidak diberi proses pembelajaran, lidahnya tetap berada pada sakling terus gitu. Ya, jelas ya. Nah, terus mulai belajar mengontrol gerakan rahang. Karena rahang itu tidak membuka berlebihan, anak mulai ngatur nih, kalau aku dikasih makan sendoknya segede itu, maka aku membuka sedikit. Jadi tidak masuk, ada, ya kan? Ada, masuk, itu, jadi bukan masuk harusnya sedikit. Oleh karena itu kita bantu dulu rahangnya, distabilisasi, baru kita masukkan. Ya, itu ribet ya ternyata ya. Ternyata ribet gitu. Nah, jadi pada saat jika makanan diberikan dengan tepat, maka anak akan belajar ini. Belajar mengatupkan bibir, belajar menggerakkan lidah ke belakang secara aktif, kemudian belajar juga melakukan kontrol di rahang, jangan membuka muka berlebihan. Karena kalau tidak berhasil baik, maka anak akan bicara, pernah melihat anak kita bicara seperti ini, nanti aja, aku nggak tahu udah ada apa-apa. Ada kan? Itu menandakan bahwa rahang tidak cukup stabil. Karena kita bicara nggak perlu sampai nanti aja dah. Itu kan nggak begitu. Saya bicara mengontrol rahang saya membuka sedikit, bibir saya bergerak aktif itu. Ya, oke, ya terus. Nah, sekarang kita mau coba nih, biar nggak ngantuk. Yogurtnya mana Mbak Lis? Ya, saya akan bagikan yogurt, silahkan saling menyuap antar yang dekat-dekatan, kemudian lakukan improvisasi, kemudian rasakan, ya. Ya silahkan. Ya, saya Budiman ya, saya mau nanya mengenai hal yang tadi disebutkan bukan dilepeh itu. Itu sampai sebatas mana bukan dilepehnya? Apakah sampai babynya nangis atau bagaimana gitu? Umur berapa dek? Umur 6 bulan. Oke. Pak Budiman menanyakan punya pada saat baby usia 6 bulan, kemudian diberi makan, pada awalnya oke. Tapi berjalan beberapa saat, 6 suap gitu, kemudian anak mulai nangis, mulai mengalir keluar. Kira-kira kaitannya dengan apa itu? Ya, kaitannya dengan pertama bisa dengan ketahanan. Belum cukup kuat, cukup lama untuk melakukan gerakan itu. Jadi misalnya saya kekuatan ototnya normal, tapi saya dibandingkan dengan Susi Susanti, beliau main 5 set nggak capek-capek, saya mau 1/4 set udah ngos-ngosan gitu, tapi sebetulnya kekuatan saya sama, yang membedakan adalah ketahanannya. Bisa karena ketahanannya belum terampil, jadi kita hentikan dulu Pak Budiman, jangan terus-menerus, apalagi kalau anak kita sudah nangis. Nangis artinya apa ya Pak? Udah nggak nyaman, udah nggak mau. Jadi kita, yuk bagikan. Kita jadi harus memberikan jeda dulu. Baru kemudian dicoba lagi. Ya. Nah, berapa kali pengulangan sih biasanya anak terampil? Biasanya dalam 2 minggu, itu adalah periode kritis pada saat mulai memperkenalkan, 2 minggu. Terus saja, kita coba terus, nanti lama-lama anak-anak akan mulai terbiasa. Karena pada awalnya dia harus membangun pola dulu, kalau mau ngambil dari itu gimana sih, bibirku harus aktif, rahangku nggak boleh turun berlebihan, lidahku harus stabil gitu, dia belajar dulu.